wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang saat ini akan menjelaskan mengenai sejarah Kalimantan Timur. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gemma Tanaya Gisel Arifyanto. Nama saya Ajeng Putra Ahmadani. Nama saya Sastiana Dina Armawan. Nama saya Yogo Putra. Nama saya Muhammad Zaki Firmansyah. Nama saya Rehan Putra Antasari. Nah, ikutin istilah kita ya guys. I ain't with that. Devil try to get his leg back. Pull up. Kalian lagi pada ngapain nih? Boleh ikut nimbrung nggak? Lagi ngomongin Kalimantan Timur nih, karena kan Kalimantan bakal jadi ibu kota baru kita nanti. Emang apa yang kalian tahu? Kalimantan Timur. Ya, sejarahnya aja nggak tahu, gimana mau tahu budayanya? Jadi nih sini, aku kasih tahu ya sejarahnya. Boleh dong. Nah, sebelum kedatangan Belanda, ada beberapa kerajaan yang berdiri di Kalimantan Timur, seperti Kerajaan Kutai Kartanegara, dan Kesultanan Pasen. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri sekitar abad ke-5 Masehi, seperti yang tertulis dalam buku Sejarah Kebudayaan Kalimantan. Hal itu terbukti dengan ditemukannya 7 batu tertulis, yang menjadi dasar bagi para peneliti bahwa kerajaan tertua di Indonesia adalah Kerajaan Mulawarman, di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Dalam prasasti itu tertulis nama Maharaja Mulawarman Maladewa, dan para sejarawan menyebutnya sebagai Kerajaan Mulawarman. Nah, terus apa selanjutnya nih yang terjadi? Sini, biar gue jelasin. Nah, seiring berjalannya waktu, sejak tahun 1787, Sultan Tahmidullah II dari Banjar menyerahkan Kalimantan Timur kepada VOC Belanda, dan Kesultanan Banjar sendiri dengan wilayahnya yang tersisa menjadi daerah protektorat VOC Belanda. Pada tahun 1846, Belanda mulai menempatkan asisten residen di Samarinda untuk wilayah Borneo Timur, yang sekarang adalah Provinsi Kalimantan Timur dan bagian timur Kalimantan Selatan. Belanda menguasai Kalimantan Timur hingga takluk pada Jepang pada tahun 1941. Kemudian pada masa penjajahan, Jepang Kalimantan Timur termasuk daerah yang pertama di antara kepulauan Indonesia yang diduduki tentara Jepang. Kota pertama yang dikuasai Jepang di Kalimantan Timur adalah masuk Provinsi Kalimantan Utara. Setelah itu, Jepang menguasai kota Balikpapan, dan dengan menembus jalan darat beberapa jurusan dari Balikpapan, akhirnya Jepang berhasil memasuki Samarinda pada 3 Februari 1942. Kalimantan Timur dijajah oleh Jepang. Iya nih, Kalimantan Timur dijajah oleh Jepang. Nah, awalnya penduduk Kalimantan Timur menyambut positif kedatangan Jepang karena dianggap sebagai perantara pembebasan yang memerdekakan Indonesia dari Belanda. Padahal itu juga hanya legenda Jepang yang melalui radio Tokyo mendekati tahun 1943. Jepang mulai melarang pengibaran bendera merah putih dan juga melarang penduduk mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang memperlakukan Jepang juga menjadi keras terhadap penduduk Kalimantan Timur, sehingga terjadilah perlawanan dan peperangan yang akhirnya berujung Jepang menyerah pada waktu 1 bulan. Satu bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali datang ke Samarinda menumpang pasukan sekutu yang bertugas melucuti Jepang pemerintah sipil Hindia Belanda, lalu mendirikan pemerintahan kembali di wilayah itu, melanjutkan otoritas yang sempat tersingkir oleh Jepang. Nah, setelah kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, maka Kalimantan Timur menjadi salah satu keresidenan dari Provinsi Kalimantan. Terus gimana keadaan Kalimantan Timur yang sekarang? Pada tahun 1956, Provinsi Kalimantan menjadi 3 provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat, dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Samarinda ditetapkan sebagai ibu kota Kaltim, sedangkan Balikpapan sebagai pintu gerbang. Pada tahun 2012 terjadi pemekaran Provinsi Kaltim dan lahir pula Provinsi Kalimantan Utara. Akibat pemekaran itu, jumlah kota Kabupaten Kaltim menyusut dari 14 jadi 9. Wah, ternyata banyak banget ya sejarahnya Kalimantan. Terus ada nggak sih wisata yang bisa kita kunjungin? Ada
Nah, ada 5 tempat bersejarah yang wajib dikunjungi jika Anda sedang berwisata ke Kalimantan Timur, yaitu Istana Sultan Kutai, Masjid Jami Haji Amir Hasanuddin, Masjid Sirotol Mustaqim, Keraton Simbaliung, dan Gua Tampak Tangan Kars Sangkuliriang atau TW. Wah, ternyata banyak banget ya dari sejarah wisata yang ada di Kalimantan Timur. Kita sebagai warga negara Indonesia harus banget dong tentang sejarah daerah di Indonesia ini sehingga kita dapat melestarikan ke anak cucu kita nanti. Sekian dari kami, terima kasih.